Indonesia Prime News 21 Mei 2020 pukul 15.30. Seorang pria bergamis lawan petugas PSBB Surabaya. Dan inilah GB Indonesia News lengkapnya bersama saya Anissa Dia. Pengemudi melanggar aturan PSBB. Seorang pria asal Pasuruan, Jawa Timur terlibat adu fisik dengan petugas di pintu masuk checkpoint di Tol Bundaran Satelit Surabaya. Keributan sempat direkam petugas dan viral di media sosial. Sebuah video yang menggambarkan seorang pria bergamis dan bersorjan putih adu fisik dengan petugas gabungan di pintu masuk checkpoint pembatasan berskala besar atau PSBB di pintu tol exit satelit Surabaya, Jawa Timur. Viral di media sosial, dalam video berdurasi kurang lebih 2 menit ini, pria tua bergamis putih ini cekcok dengan petugas karena mobil yang ditumpanginya terpaksa putar balik akibat melanggar aturan PSBB. Kejadian bermula saat petugas gabungan terpaksa menghentikan mobil sedan keluar daerah yang kapasitasnya melebihi aturan PSBB, serta tidak menggunakan masker. Diduga tidak terima, seorang penumpang pria bergamis putih keluar dari mobil dan terlibat cekcok. Saat dilerai petugas Satpol PP, pria ini justru malah terlibat adu jotos, hingga membuat petugas Satpol PP terjatuh serta tersungkur ke aspal. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Turnawudyo Wisnu Andiko, membenarkan insiden ini terjadi di checkpoint PSBB exit tol satelit Surabaya pada Rabu sore 20 Mei 2020. Ia juga membenarkan pria bergamis ialah Habib Umar Abdul Asegan, pengasuh Majelis Trodotu Salam, Pasuruan. Pasca kejadian, polisi langsung bertindak tegas mengarahkan mobil kembali putar balik ke Malang. Selain meminta masyarakat memahami dan memaklumi aturan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19, polisi juga meminta warga tidak menyebarkan hoax terkait video yang kini telah viral. CNN Indonesia Good Morning 25 Mei 2020 pukul 7.30. Dampak pandemi bagi pedagang kue lebaran. Berbisnis kue lebaran di tengah pandemi tahun ini tentu berbeda dengan lebaran-lebaran tahun sebelumnya. Beberapa masyarakat mulai mencari pemasukan dengan berjualan. Ada yang berjualan kue mendadak, yang biasanya berjualan offline, kini mulai berjualan online. Ada juga yang memilih berjualan di toko secara langsung atau offline. Dengan persaingan seperti ini dan situasi seperti ini, bagaimana nasib pebisnis kue lebaran di tengah pandemi? Selengkapnya. Stabilitas ekonomi masyarakat di tengah pandemi mungkin tak seaman dulu. Pesaing bisnis pun kini cukup banyak. Namun itu bukan menjadi satu-satunya jawaban mengenai nasib pebisnis kue dan parsel lebaran tahun ini. Kami mengunjungi Pasar Jatinegara. Yang berjualan kue lebaran di sana tidak terlalu banyak. Menurut salah satu pedagang, beberapa toko tidak buka karena situasi pandemi. Ia mengatakan penurunan sebesar 70% dibanding tahun sebelumnya. Berbeda dengan Rizky, salah satu pemilik toko online, justru mengaku penjualan mengalami peningkatan 50% dibanding tahun sebelumnya. Bisnis kue dan parsel lebaran tidak tergantung pada keadaan, tapi bagaimana kita mensiasati keadaan. Saya Anissa Dia, Yogyakarta. CNN Indonesia Prime News
26 Mei 2020, pukul 19.30. Memaksa liburan saat pandemi, ratusan kendaraan yang akan menuju pantai Pelabuhan Ratu dipaksa putar balik. Informasi ini sekaligus menutup Gabe Indonesia News kali ini. Saya Anissa Diah, terima kasih. Selamat malam. Ratusan kendaraan yang hendak menuju pantai Pelabuhan Ratu diminta putar balik karena kawasan pantai masih ditutup. Sementara ribuan kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta juga dipaksa putar balik di kilometer 47 Tol Cikampek arah Jakarta karena pengemudinya tidak membawa surat izin keluar masuk atau SIKM DKI Jakarta.